Apakah dinikahkan menjadi solusi justru? Tidak sama sekali. Dosa zina tetap dosa zina. Dinikahin nggak dinikahin begitu Sri. Oke. Justru kalau dinikahkan jadi keenakan mah ya, aibnya seperti merasa ditutup. tidak berdosa. Itu yang salah. Jangan lari punya masalah mah. Percuma. Udah bagian Anda kok. Bukan bagian orang lain. Sebelum lahir musibah kita catatannya sudah ada. Ada lihat Al-Hadi 22. Ma asoba bimusibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah aku catat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Kata Allah dalam ayat ini, ketika Allah menciptakan alam dunia, musibah alam dunia sudah ada di Lauhil Mahfuz catatannya. Ketika Allah ciptakan kita manusia, tiap individu, musibahnya ada di Lauhil Mahfuz. Ini Quran. Hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah ada catatannya. Kenapa? Ketika Allah ciptakan langit bumi, langsung Allah ciptakan pena. Allah bilang sama pena, pena tuliskan kehidupan dari seluruh makhlukku. Tulis. Itu 50.000 tahun sebelum kita lahir, kata Allah. Luar biasa. Bagaimana biar kita tidak lari dari masalah? Hadapi. Yang pertama, yakin. Masalah yang Allah berikan kepada saya, tanda cinta Allah kepada saya. Bu, kalau Allah tidak cinta, tidak perhatian sama kita, nggak bakal dikasih masalah. Ya. Itu pasti dikasih soal. Yang kedua, yakin. Masalah saya bisa mengatasinya. Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, yakin. Saya harus lulus. Kalau saya lulus, harkat derajat saya di hadapan Allah naik. Kenapa? Peribahasa mengatakan, makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Kalau orang yang sekarang hebat, sukses, maju, itu musibahnya lebih berat. Cuman, punten, tiap individu mengatasi masalah berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Ada yang dikasih musibah ngeluh mulu. Merasa gue paling susah. Untung saya, orang lain belum tentu sanggup. Songong nggak? Songong. Siapa lu? Biasa aja. Makanya jangan berkeluh kesah, Allah benci. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masal jaru jazuan wa idza masal khairu manu'an. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau punya masalah, musibah, ujian, berkeluh kesah, ngomong sama semua orang, merasa gue paling susah. Koma. Kalau dia punya kesenangan, kebahagiaan, dia lupa sama temannya. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah, titik. Kelompok kedua yang disukai oleh Allah. Illal musallin. Kecuali orang yang sholatnya daim. Masalah ngadunya sama Allah. Itu yang disukai oleh Allah. Ibu termasuk yang mana? Kalau ada masalah, ngomong mulu nggak sama semua orang? Pok, saya ngomong sama empok doang ya. Jangan ngomong siapa-siapa. Cuma empok yang tahu. Jangan ngomong siapa-siapa. Jangan ngomong siapa-siapa. Pindah lagi. Dia yang bilang jangan ngomong siapa-siapa. Dia yang ngomong hanya CRW tahu semua. Yang salah siapa? Iya. Orang seperti ini kata Allah kalau punya kesenangan, kebahagiaan nggak pernah ngomong. Rezeki nomplok. Kemarin saya dapat rezeki 2 miliar. Nih gue bagi peceng, boro-boro, goban aja kagak. Ini dibenci oleh Allah. Yakinkan di hati bahwa masalah sesuai dengan kadar kemampuan iman saya. Masalah ada solusinya, masalah ada jalan keluarnya. Yang Anda harus ingat bahwa kita kalau diberikan masalah oleh Allah pasti bisa mengatasinya, tapi tergantung Anda bagaimana cara mengatasinya. Maaf. Semua manusia mendapatkan sesuatu saat ini dari hasil perjuangannya. Dari hasil bagaimana dia menghadapi masalah, ngeluh atau bersabar. Yang benar kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira sama orang sabar.
Insya Allah kita termasuk orang sobar. Siapa yang mau nanya? Di perwakilan sini ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Rezeki Handayani dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Metro Lampung. Oke, SRH. Sri Rezeki Handayani. Sesuai dengan tema saat Sok. ini, jangan lari dari masalah. Yang ingin saya tanyakan, Mama, kan ada orang tuh yang nggak mau tanggung jawab itu, Ma, kalau ada masalah. Misal dalam pergaulan bebas, Mama, ada yang lari pergi dia, Ma, gitu. Nggak mau dimintai tanggung jawab. Oh, misal laki-laki perempuan dekat, Ya, berbuat si Yang laki itu laki-lakinya pergi. gak mau menghadapi masa itu pergi. Ya. Oke, terus? Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi orang yang tidak mau bertanggung jawab dan malah lari dari masalah? Oke, menurut Ibu, kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah, laki-laki tanggung jawabnya bentuknya seperti apa? Kalau kebiasaannya itu dinikahkan. Nah, itu kita bahas nanti ya. Apakah itu adalah solusi dari masalahnya tersebut? Ini ada Ibu Sri Rezeki dari Lampung, betul Bu ya? Bertanya gimana kok ada laki-laki, maaf, menghamili seorang perempuan di luar nikah tapi tidak tanggung jawab lari. Itu saya tadi tanya, emang yang namanya tanggung jawab gimana? Biasanya dinikahin. Salah. Ceweknya aja nggak punya harga diri. Jadi perempuan murahan, belum nikah udah mau dipakai. Bodoh tuh cewek, nggak tanggung jawab dengan dirinya. Dipakai main sama laki, bodoh itu cewek. Dia nggak tanggung jawab dengan dirinya. Di hadapan Allah, di hadapan orang tua, dengan dirinya. Salah dia. Jangan nyalahin lelaki nggak tanggung jawab loh. Jadi perempuan murahan. Itu yang salah. Ya. Dia nggak tanggung jawab untuk dirinya sendiri di hadapan Allah. Itu dia. Apakah dinikahkan menjadi solusi justru? Tidak sama sekali. Dosa zina tetap dosa zina. Dinikahin nggak dinikahin begitu Sri. Oke. Justru kalau dinikahkan jadi keenakan Mah ya, aibnya seperti Merasa ditutup. tidak berdosa. Itu yang salah. Didik anak kita. Jangan dekat-dekat dengan lelaki. Ini mah kalau nggak pacaran. Ya Allah, anak mama nggak punya pacar. Artinya ngedorong buat anak berbuat zina. Itu kenapa pola berpikirnya kayak Anda. Lelaki nggak tanggung jawab. Kenapa? Anak cewek kita ajarin tentang agama. Harga diri sebagai manusia. Harus bagaimana sebagai perempuan. Begitu Sri. Jadi itu kebiasaan di masyarakat tuh. Itu kebiasaan yang salah. Iya. Manusia yang tidak punya akal sehat. Tidak punya harga diri. Tidak tahu agama. Tidak tahu beriman. Semua ditanggung jawabkan. Oke. Dia yang cewek yang salah. Jika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Biarin sampai dia melahirkan. Ya. Itu selesai masalahnya. Baru kalau mau dinikahkan setelah lahir. Betul. Begitu seharusnya dalam agama. Oke. Mah, kalau dalam kondisi hamil seperti itu, kemudian dinikahkan, pernikahannya sah atau tidak? Ada hilafiyah ulama. Ulama pertama mengatakan kalau dia laki yang menghamilinya, boleh. Selama rukun nikah yang 5 ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Ulama kedua mengatakan tidak sah, nungguin anak lahir, baru boleh menikah. Berarti kalau tidak sah, jadi jinah terus dong? Makanya kalau ngikut ulama yang kedua. Kadang-kadang begini Pan. Hamil sama yang siapa, didikahin sama siapa. Iya. Nutupin rasa malu. Iya. Bukan nutupin kemaluan. Salah. Oke. Kalau ya itu kalau ada laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang hamil, entah dengan siapa dia hamil, gimana hukumnya? Haram hukumnya. Jadi bagusnya tuh memang jangan dinikahkan supaya jadi Bagusnya jangan zina. ya biar jadi efek jerah, jadi contoh orang-orang, oh iya jadinya malu, jangan gitu Maya. Jangan. Bukan begitu hukum agama yang kita pakai. Coba lihat Sri di dalam Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Zina perbuatan keji dan sangat hina. Kata Allah, jangankan zinanya, PDKT-nya pun dilarang. Orang yang zina kan nggak ujug-ujug zina, kagak kan? Proses. Kenalan dulu, nanya nomor HP, janjian beli bakso, janjian dibonceng naik motor, sadolna nongeng, pegangan gitu kan. Ser, berpandangan mata, berpegangan, bercumbu, itu diawali itu pun diharamkan dalam Quran. Kalau orang yang bisa jaga diri, tanggung jawab dengan dirinya, nggak bakalan zina, SRH,
Sri Rejeki Handayani. Oke. Oke, terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tuh. Sudah jelas Maya? Iya. Itu bukan solusinya. Bukan solusinya. Bahkan yang serem itu bahkan banyak juga yang anak-anak muda sekarang itu ketika tidak direstui oleh orang tuanya sengaja maaf ya dihamili supaya dikawinin akhirnya. Saking bodohnya tidak mengerti agama. Saking jauh dari agama. Harus dirubah pola pikirnya ya. Iyalah wajib dirubah. Makanya didik anak kita dengan akidah yang benar. Oke.